rekognisi ada 3 saat beroperasi secara normal. Jadi proses-proses itu berjalan dengan baik atau seperti biasa. Kemudian saat dilakukannya maintenance atau pemeliharaan. Jadi di perusahaan itu ada setiap tahun itu pasti ada maintenance atau pemeliharaan. Pasti atau bahkan tidak setiap tahun, bisa setiap triwulan. Itu harus diketahui. Kemudian saat terjadi bencana, itu nanti akan berhubungan saat kita menganalisis risiko. Jadi saat proses secara normal itu potensi bahaya atau risikonya seperti apa. Kemudian saat dilakukan maintenance atau pemeliharaan itu adalah di luar normal, di mana bisa jadi ada penambahan tenaga kerja yang melakukan pemeliharaan, ada peralatan-peralatan yang hampir di situ, ada di situ. Jadi ada tambahan peralatan-peralatan seperti ada pemeliharaan misalnya pembersihan, menggunakan bahan-bahan kimia, kemudian maintenance, mungkin ada pengelasan, pemasangan guard, pelindung mesin, pengecekan listrik, pemeliharaan listrik, kemudian pemeliharaan mekanik-mekanik, ya, penggunaan pelumas, penggantian pelumas, pengecekan kekentalan pelumas, ya, dan seterusnya. Hal itu akan berbeda kondisinya, potensi bahaya risikonya daripada saat beroperasi dengan normal. Berbeda lagi ini saat ada bencana. Jadi kayak di daerah Jawa Timur di sini bisa jadi kan ada kebakaran. Hampir setiap tahun di musim kemarau biasanya ada aja perusahaan yang mengalami bencana kebakaran. Ada juga kebocoran gas, ya, pendingin-pendinginan mesin itu ada menggunakan gas-gas berbahaya. Ada pemakaian amonia, ada pemakaian nitrogen cair, ada pemakaian karbon monoksida dalam melakukan proses. Kemudian ada kerusakan karena mungkin tidak di maintenance, maka terjadi bencana. Nah, itu semua harus dikenali. Jadi metode rekognisi ini bagaimana cara mengenal atau menilai potensi bahaya atau risiko di perusahaan atau di proses industri. Ada physical examination, pengujian secara fisik ya, pengujian atau dengan melihat-lihat secara fisik, mekanik. Kemudian ada job safety analysis, menganalisis setiap proses dijelaskan secara rinci dan kemudian di setiap proses itu memakai bahan dan juga proses nanti akan ada bahaya-bahaya yang timbul. Kemudian ada walkthrough inspection. Nah, walkthrough inspection ini adalah kita menginspeksi sambil jalan-jalan ke seluruh proses. Kita melihat semuanya. Dari 5 faktor kita lihat semuanya, termasuk kita melihat tenaga kerja. Kemudian ada required inspection, melihat sama, jadi persyaratan-persyaratan atau kebutuhan-kebutuhan dari suatu proses yang kira-kira bisa menimbulkan bahaya itu ada panas, itu sudah ada ininya, local exhaust ventilation-nya. Nah, lihat seperti itu. Ya, required inspection. Kemudian ada employee notification. Nah, di sini kita jalan-jalan ya di suatu proses sambil bertanya-tanya ke karyawannya, ada keluhan apa. Kemudian ada sampling and monitoring workplace, yaitu mengumpulkan data dengan cara memonitor tempat kerja. Kemudian diskusi and literature with profesional. Jadi di situ kita ngobrol-ngobrol dengan baik orang-orang insinyur mekaniknya, insinyur kimianya, orang laborannya, kita ajak diskusi di tempat kerja tersebut. Misalnya di perusahaan, contohnya pabrik gula, nanti kan ada pabrik gula. Itu ada laboratorium quality control. Nah, kita ngobrol dengan laborannya, bahan-bahan apa yang dipakai, bagaimana meja kerjanya di situ, bagaimana pencahayaannya di situ, bagaimana cara kerjanya di situ. Perlu ketelitian, seberapa telitikah, sangat teliti, ketelitian sedang atau tidak teliti, penerangannya bagaimana. Nah, seperti itu, rekognisi seperti itu. Rekognisi intinya ingin mengetahui secara detail atau ingin mengetahui
hal yang sebenarnya yang ada di proses tersebut secara detail. Dengan apa? Dengan berbagai macam metode ini. Nah, metode ini adalah metode yang diperlukan dan ada kecocokannya. Jadi tidak sembarangan menerapkan metode. Jadi ada kekhususannya. Walkthrough inspection itu cocoknya untuk situasi yang bagaimana. Itu semuanya mempunyai kekhususan. Kemudian ada fault free analysis. Ini analisa pohon kesalahan. Artinya apa? Artinya ini untuk mengetahui hal-hal yang berisiko yang kemungkinannya ada kekurangan atau potensi bahaya di situ. Ada preliminary hazard analysis. Sebelum eliminasi itu dilihat dulu hazardnya seperti apa sebelum dilakukan tindakan. Adakah hazard-hazard yang hadir di situ sebelum kita lakukan pengendalian. Nah, ini pakai preliminary hazard analysis. Kemudian ada review of process flows. Jadi di sini mempelajari flowchart dari suatu proses. Kita lihat semuanya satu persatu dari bahan baku sampai bahan jadi sampai dengan bahan yang tidak terpakai atau bahan samping atau sampahnya. Kemudian ada critical incident analysis. Jadi menganalisis insiden atau kejadian-kejadian yang bisa menimbulkan accident. Kemudian ada failure mode and effect, ada similar exposure group, dan sebagainya. Hasil rekognisi adalah bahaya dan risiko yang bersumber dari informasi atau data kegiatan antisipasi telah terkonfirmasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Apa yang kita lakukan di antisipasi tadi, itu ada yang benar-benar terkonfirmasi atau cocok saat kita rekognisi, atau juga ada yang tidak cocok. Yang terkonfirmasi aja yang kita pakai di hasil rekognisi. Jadi ada beberapa tadi perkiraan tadi, oh ternyata perkiraannya ada yang tidak cocok atau tidak sesuai atau tidak terjadi di lapangan setelah kita melakukan kunjungan. Itu yang dimaksud hasil rekognisi yang A ini. Kemudian bahaya dan risiko telah diketahui jenis dan dampak yang dihasilkan dari suatu proses produksi. Jadi hasil rekognisi ini sudah ada dalam bentuk laporan bahwa bahaya risikonya apa di proses industri yang kita lakukan rekognisi tadi. Kemudian jika hasil dari kegiatan rekognisi tidak menunjukkan dampak yang berpengaruh terhadap proses produksi, maka hasil kegiatan rekognisi dapat diabaikan atau dicatat sebagai rekaman bahaya minor. Jadi saat tadi ada antisipasi, kita perkirakan bahaya, tapi setelah kita rekognisi ternyata kok nggak ngapa-ngapain gitu. Atau setelah kita analisa risikonya ternyata kok ini dapat diterima dan bisa diabaikan bahayanya. Dan itu menjadi catatan. Ada bahaya minor atau bisa diabaikan, tapi dicatat. Karena untuk apa? Karena nanti akan dipakai sebagai data di antisipasi yang akan datang oleh tim-tim lain yang memasuki area tersebut sebelum melakukan rekognisi. Nanti dalam bentuk dokumen atau laporan yang nanti akan dipelajari seorang ahli higienis atau ahli K3 atau seseorang yang berkepentingan masuk ke suatu area tersebut untuk melakukan atau penerapan antisipasi jadi dokumen. Dan juga nanti dibandingkan saat terjadi perubahan di suatu proses. Dulu di area sini misalnya di area packing itu tidak ada sesuatu yang bahaya. Tapi setelah ada perubahan layout atau ada penambahan mesin, ternyata di bagian packing ada bahaya. Ternyata ada kontaminan atau ada paparan yang berasal dari proses sebelumnya. Kemudian jika hasil dari kegiatan itu terdapat bahaya yang menunjukkan nilai melebihi nilai batas, maka diperlukan tindakan verifikasi terhadap bahaya tersebut melalui kegiatan evaluasi. Jadi setelah direkognisi atau setelah dianalisis ya risikonya, bahayanya, ternyata kok
termasuk bahaya yang tinggi atau sedang, maka hal tersebut nanti akan ditindaklanjuti melalui kegiatan evaluasi atau pengukuran atau pengujian atau pemeriksaan, benar-benar dilakukan monitoring, dilakukan pengujian, kemudian benar-benar dibandingkan. Kemudian dilihat juga pengendalian yang sudah ada. Jadi harus melihat daftar bahaya, lingkungan kerjanya, keselamatannya, materialnya, alamnya, seperti apa, daftar bahaya. Hasil rekognisi harus mempunyai daftar bahaya. Contohnya di pabrik semen itu kan ada material-material yang sangat berbahaya, ada bahan peledak di situ. Kemudian alamnya di situ banyak petir atau sering hujan. Alur produksi, flow-nya bagaimana, terus bahan-bahan yang dalam proses produksi tersebut ada perubahan enggak, perubahan secara kimia, fisika, dan peralatannya, kemudian jumlah karyawannya, terjadi risiko-risiko terhadap karyawan-karyawan tadi. Kemudian potensi bahaya, akhirnya bahaya yang terkonfirmasi sebagai bahaya itu apa saja, di mana, di kelompok apa, kemudian pemetaan bahaya. Jadi bahaya tersebut bisa dipetakan di area mana saja yang bahaya. Kemudian pengelompokan hasil rekognisi tadi ya, ada berdasarkan lokasi atau unit. Misalnya di lokasi daerah, misalnya wilayah selatan, wilayah tengah, wilayah utara, misalnya seperti itu. Di gedung selatan, di gedung tengah, di gedung barat, misalnya gitu. Atau di ruang-ruangan. Ya. Kemudian berdasarkan kelompok kerja. Oh ternyata shift pagi atau shift sore atau shift malam. Ternyata di shift malam itu ternyata banyak sekali potensi-potensi bahaya, banyak lampu yang sudah tidak memenuhi standar sesuai Permenaker nomor 5 tahun 2018. Bisa dikelompokkan. Ya, ternyata yang malam, tapi yang pagi nggak apa-apa, ada sinar matahari misalnya. Atau berdasarkan kelompok pekerja operator, ternyata operator di STEAM, ternyata tempat duduknya pada nggak ergonomis, operator-operatornya pada mengeluh misalnya. Atau di bagian admin, nah setelah di bagian admin ternyata kursi-kursinya atau meja-mejanya tidak sesuai. Atau di bidang admin ternyata di situ banyak paparan radiasi-radiasi. Kemudian selanjutnya berdasarkan jenis potensi bahaya. Nah ini misalnya ada 5 faktor bahaya kerja, bahaya keselamatan, dan lain-lain. Belum otomatisasi mesin, mekaniknya masih melakukan secara manual dan di situ belum ada pelindung mengantisipasi bahaya keselamatan. Atau mungkin di bagian IPAL, di situ banyak sekali faktor biologinya, banyak sekali bakteri-bakteri yang bisa memapari pekerja atau operator di IPAL misalnya seperti itu. Dipetakan jenis-jenis potensi bahaya misalnya yang mengurusi gudang kimia, potensi bahaya kimia, dikelompokkan gudang-gudang mana saja. Jadi laporan tersendiri bahan-bahan kimia yang perlu dilaporkan potensi bahayanya, ternyata yang menyediakan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Kemudian berdasarkan tahapan proses produksi. Nah, proses produksi tadi kan mempelajari flowchart ya. Di situ bisa dikelompokkan berdasarkan proses-prosesnya.